Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SD Hang Tuah 9, tempat ngobrol, berbagi inspirasi dan membongkar kesuksesan anak-anak hebat. Kali ini bersama saya Nisa akan menemani podcast spesial hari ini. Teman-teman, ada yang pernah mendengar pepatah buah manis berasal dari akar yang kuat? Nah, kali ini bintang tamu spesial adalah buah manis Hang Tuah, yaitu seorang alumni SD Plus Hang Tuah 9 yang statusnya sekarang sudah sangat bersinar. Sebenarnya dari dulu sudah bersinar, tapi kali ini lebih bersinar lagi, yaitu atlet renang nasional Indonesia, Hasbi Zulfian Idris. Tepuk tangan untuk Hasbi. Salam kenal semuanya. Halo Hasbi. Nisa. Halo, apa kabar? Ya, baik Bu Nisa. Oke Hasbi, first of all selamat dan sukses sudah menjadi lulusan terbaik SMA Hang Tuah 5. Ya, Iya terima betul kasih ya. banyak. Ya, terima kasih banyak Bu Nisa. Iya sama-sama. Hasbi, sebelumnya kita kenalan dulu nih ya. Hasbi ini adalah alumni SD Hang Tuah 9, kelahiran tahun 2008. Hasbi seorang atlet renang yang sekarang statusnya sudah nasional ya. Ya, nasional. Sudah menjadi atlet renang nasional. Oke, Hasbi luar biasa sekali hari ini. Terima kasih sudah datang. Ya. Yang pertama akan Bu Nisa tanyakan yaitu cerita sedikit dong Hasbi, bagaimana awal mula Hasbi ini bisa terjun ke dunia renang? Dulu awal mula itu nggak kepikiran sama sekali malahan untuk terjun ke dunia renang ini. Justru saya itu lebih minat ke arah volleyball ya, volley. Tapi dulu kan di SD ini waktu kelas 3 ada ekstra wajib renang. Ekstra Nah, renang. akhirnya ibu inisiatif lah untuk ngikutin aku di klub di privat renang dulu. Sini dekat-dekat sini di Ski Paras. Nah, terus dapat 3 bulan tuh ibu katanya mau off karena ya udah lancar aja renangnya. Tapi kata coachnya jangan Bu, masukkan klub aja anak ini. Katanya powernya besar gitu. Ya mau nggak mau saya ya ngikutin kata ibu ya. Nurut juga ya, anak kecil, nurut ya. betul. Berarti yang dari dukungan dari rumah itu, dari orang tua itu yang paling besar ibu ya? Iya, ibu nomor 1. Karena memang kalau menjadi atlet itu kan butuh kedisiplinan dan dukungan yang kuat dari Iya. keluarga ya Hasbi ya. Iya. Oke, kalau gitu kira-kira Hasbi dulu belajar renangnya apa waktu SD di Hang Tuah ini atau sebelum itu? Karena tadi Hasbi ceritakan di sini kelas 3 wajib ekstra renang gitu ya, atau Iya. dari kelas 3 apa sebelum itu sudah berenang? Waktu mulai privat tuh di kelas 2 ya, semester akhir mau naik ke kelas 3. Terus waktu masuk klub pertama kaliku di kelas 3 SD. Kelas Itu 3 masuk SD. klub, ya. Waktu sekolah di sini berarti ya? Iya. Sekolah di Hang Tuah. Oke. Sebagai atlet nasional bisa di-share nggak ke teman-teman di rumah kejuaraan atau lomba apa sih yang paling berkesan untuk Hasbi? Yang mungkin bikin Hasbi deg-degan waktu mau lomba atau yang pokoknya yang paling berkesan lah menurut Hasbi. Kalau ditanya soal lomba mana yang paling berkesan itu jawabannya cuma satu, Popda 2022. Waduh, kenapa Itu. tuh Popda? Kenapa tuh? Itu lomba pertama aku yang pakai sistem penyisian dan final. Jadi biasanya kan renang itu kita misalnya ada 20 peserta. Nah, nanti 20 peserta itu ganti-gantian 8 orang, nanti hasilnya langsung diurutkan nomor 1 sampai nomor 20. Itu time final. Kalau penyisian itu 20 orang tadi paginya dilombakan pertama, nanti 8 terbesar itu dilombakan lagi di sorenya. Langsung berarti ya? Ya. Nah, ceritanya itu waktu penyisian saya jadi peran tercepat di nomor 1. Waduh, hebat Ya. sekali. terus. Waktu final saya tahu saya nggak mungkin bisa dapat emas, dapat perak karena emang musuhnya itu lagi nyimpen tenaga. Saya cuma bisa target ke perunggu. Tapi waktu final nasib berkata lain. Dapatnya apa? Kurang 15 meter terakhir saya disalip sama anak Sumeneb dari nomor 4, saya nggak dapat apa-apa. Oh, berarti nggak menang waktu Iya. itu. Oh, Justru iya, itu iya. yang bikin saya
ketika naik dari kolam itu saya terus pikiran apa kurang saya, mental saya sempat down, limit saya stuck hampir 2 tahun. Dan justru itu yang bikin saya bisa berkembang lebih jauh di tahun-tahun sebelumnya kemarin. Termotivasi akhirnya ya untuk kenapa sih kok kemarin aku begini, akhirnya belajar lagi sampai sekarang bisa berhasil benar. Gitu ya. Oke, pernah nggak sih Hasbi tuh ngerasa kayak capek, jenuh atau kayak bosen gini-gini lagi latihan lagi, pernah nggak kayak gitu tuh? Itu malah sering sekali. Sering sekali ya, ternyata karena seorang atlet ya sering ya. Karena memang menjalani kedua kehidupan di kolam, di sekolah juga itu sangat berat, mungkin bisa lebih berat lagi, apalagi kalau masih SD gitu ya. Iya betul. Dulu emang waktu masih kelas 4, kelas 5 itu nggak kepikiran ya punya motivasi kuat mau jadi atlet gitu ya. Tiap mau latihan malas-malasan, kadang bolos latihan. Masih ada seperti itu waktu kecil masih. Jadi memang harus membalanskan nih antara sekolah dan latihan gitu ya. Berarti memang masih ada rasa jenuh, bosen, malah sampai bolos juga ya Hasbi ya. Wajar ya kalau seperti itu ternyata ya. Walaupun sekarang memang sudah bangkit dan bisa menjadi atlet besar gitu ya Hasbi ya. Oke Hasbi, tadi itu kan di balik layar teman-teman ada siswa kita kelas 2 namanya Aisyah yang kebetulan dia juga atlet renang. Kemudian ketemu dengan Mas Hasbi di depan tuh udah berasa kayak ketemu K-pop. Dia langsung Mas Hasbi ya gitu. Setelah itu minta foto, boleh foto nggak? Akhirnya difotokan sama Pak Haris. Betul ya Mas Hasbi ya? Betul. Sempat foto di depan dulu sama adik tingkatnya yang sama-sama di klub juga ternyata sama-sama klub renangnya. Iya. Terus Mas Hasbi, ini kemarin tuh kita sudah sempat bicara sama guru-guru ya yang sekiranya pernah menjadi wali kelasnya Mas Hasbi. Ada yang bilang Mas Hasbi dulu tuh pendiam tapi pintar, betul nggak ya seperti itu? Apa memang pendiam atau gimana? Ya itu kalau dibilang pendiam sih enggak juga ya. Enggak juga ya, pandangannya guru aja nih. Teman-teman baru kan malu, agak susah apalagi masih anak kecil. Katanya Bu Guru tuh Mas Hasbi tuh pendiam tapi pinter. Walaupun memang kalau kata Pak Haris datang ke sekolahnya jam 8. Betul itu. Ya? Itu karena apa itu bisa diceritain nggak ya? Itu saya mulai telat-telat datang ke sekolah itu karena ada jadwal latihan pagi. Nah itu mulai sekitar tahun 2018 kalau nggak 17 kalau nggak salah. Itu udah masuk ke kelas atlet saya. Nah akhirnya saya minta dispensasi lah ke sekolah, ke kepala sekolah dulu namanya Bu Aryani kalau nggak salah. Itu alhamdulillahnya diizinkan. Jadi kalau saya telat ya sekitar jam 8, jam 7 itu baru masuk sekolah. Baru masuk sekolah ya. Berarti sekolah mendukung ya artinya. Sangat mendukung. Menurut Mas Hasbi, dukungan apa nih yang dari sekolah berikan untuk Mas Hasbi di atlet ini, di kejuaraan renang, di latihan-latihan renang, dukungan apa yang sekolah berikan? Kalau untuk dukungan sekolah itu lebih kerasa ke keluangan waktu untuk dispensasi latihan. Oh iya betul. Terus guru-gurunya juga support saya, walaupun saya telat-telat tetap menghandle saya untuk di kelas, tetap perhatian kepada saya. Jadi itu sih dukungan yang terasa ya. Jadi sekolah dan guru-guru ini bisa nih merangkul Mas Hasbi. Ayo walaupun tidak mendukung secara materi mungkin ya, tapi secara moral itu kita semua mendukung di dalam sekolah ya. Dan juga diberi kelonggaran waktu, dispensasi untuk Mas Hasbi datang terlambat karena paginya ada latihan. Gitu ya Mas Hasbi ya. Oke. Wah ini ternyata seru sekali berbincang dengan Mas Hasbi ini ya. Kebetulan saya juga alumni SD sini. Iya betul, saya alumni SD sini. Sama kayak Mas Hasbi. Lulusan tahun berapa? Aduh tahun berapa ya saya sudah lupa. Sekarang sudah mengajar di sini. Mas Hasbi ini juga teman-teman, kalau kalian tahu Mas Hasbi ini anak kandung murni dari Hang Tuah. Benar. Kenapa bisa gitu kira-kira? Saya dari TK sampai SMA
Selalu Hang Tuah. Selalu Hang Tuah. TK Hang Tuah 22, SD Hang Tuah 9, SMP Hang Tuah 5, SMA Hang Tuah 5. Wah, hebat sekali. Tepuk tangan untuk Mas Hasbi ya. Dulu itu cuma bercanda loh waktu SD. Nanti kalau mau lanjut tetap Hang Tuah sampai SMA. Tetep Keterusan. Keterusan ternyata enak di Hang Tuah Ternyata Hang ya. Tuah sangat berkualitas untuk mendukung atlet-atlet student seperti saya. Iya, karena memang sekolah kami ini tidak hanya tempat untuk belajar, tapi juga mendukung minat dan bakat anak-anak didiknya. Terutama seperti Mas Hasbi ini sampai menjadi atlet nasional. Ya, keren sekali Mas Hasbi. Sekarang kedepannya apa nih kejuaraan yang terdekat yang akan diikuti? Kalau terdekat 1 bulan lagi ada Porkap, itu antar kecamatan sih ke kabupaten. Nah, terus ada Jatim Open, sama terakhir itu di akhir tahun ada Indonesia Open. Indonesia Open, wah keren sekali. Kalau Porkap ini berarti mewakili kecamatan, sekabupaten gitu? Kalau sekabupaten. Kalau nggak kecamatan ya mewakili sekolah. Sekolah, oh iya. Kemudian Jatim Open, itu Jatim bulan Open. apa kira-kira Jatim Open? Jatim Open biasanya kemungkinan ada di bulan Oktober kalau nggak November. Itu bisa dilihat nggak sih teman-teman kalau di rumah misalkan mau lihat bisa nggak kira-kira secara virtual? Kalau virtual kemungkinan nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena Jatim Open itu jarang ada live streamingnya. Nah, terus kalau memang mau lihat hasilnya itu ada di aplikasi namanya Spektra. Oke, boleh dicek nanti ya. Ada keluar namanya Hasbi Zulfian Idris, atlet ini ya. Atlet yang asli, atlet renang. Kalau saya kan ya bisa aja berenang tapi nggak atlet ya, hanya renang biasa. Mas Hasbi biasanya kalau renang tuh gaya apa aja sih yang paling Mas Hasbi kuasai atau semua gaya Mas Hasbi bisa? Semua Semua bisa. gaya. Tapi saya lebih terspesialis di gaya dada. Oh ya, oke. Kalau saya dadah tapi gini ya, tenggelam, lebih ke tenggelam kalau saya, kalau ibu gurunya ya. Muridnya aja setinggi ini, ibu gurunya ya segini enggak apa-apa lah ya. Yang penting muridnya berhasil gitu ya. Mas Hasbi keren banget pokoknya Mas Hasbi ini. Semoga nanti ke depannya bisa lancar, sukses jalannya. Nah, terakhir nih Mas Hasbi, kira-kira pesan apa yang disampaikan Mas Hasbi untuk sekolah kita atau untuk adik-adiknya, adik-adik di sekolah kita yang akan menjadi calon-calon atlet nih nantinya? Pesan dan kesan apa yang mau Mas Hasbi sampaikan? Kalian, kalau untuk pesan ya, kalian harus ingat, kalian nggak punya bakat, kalian cuma bisa maju dari latihan, dan latihan. Tapi harus tetap menjaga keseimbangan antara akademik dan non-akademik. Itu memang adalah tantangan terbesar, tapi itu yang membuat mental kalian jadi, fisik kalian juga jadi, dan persiapan untuk kehidupan kalian di masa depan. Oke, sangat dalam ya. Karena memang harus menyeimbangkan antara kehidupan sekolah dan latihan. Ya, dua-duanya menunjang satu sama lain, betul ya Mas Hasbi ya. Oke, kalau untuk Bapak Ibu guru ada nggak yang mau disampaikan Mas Hasbi? Kira-kira untuk Bapak Ibu dulu yang pernah menjadi wali kelas atau Bapak Ibu guru yang berada di sekolah ini waktu Mas Hasbi sekolah dulu, apa yang mau disampaikan? Saya cuma mau ucapkan saya terima kasih sebesar-besarnya kepada wali-wali kelas saya, Bu Susan, Bu Yuni, Bu Siti, Bu Wuri, Pak Har, Pak Artono, Pak Pandri, dan guru olahraga Pak Didik dan Pak Perdana dulu. Saya terima kasih banyak sudah mendukung saya hingga jadi atlet nasional, walaupun awal-awal saya juga bolos-bolos latihan. Bolos-bolos latihan. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua. Oke, terima kasih juga untuk Mas Hasbi ya, karena memang tanpa dukungan dari guru dan orang tua kita juga bukan apa-apa ya. Jadi memang walaupun sekarang sudah menjadi atlet besar, tapi jasa-jasa guru yang dulu pernah mengajar kita itu akan menjadi penyemangat di hidup kita di kemudian hari gitu ya Mas Hasbi ya. Karena memang dari guru-guru itulah kita akhirnya bisa tahu, oh ternyata yang dikatakan guruku dulu
sekarang aku merasakan gitu. Benar. Ya, oke. Mas Hasbi, memang kalau mau menjadi atlet ini kan butuh kedisiplinan yang tinggi, betul ya? Dan ketekunan. Nggak boleh nih, teman-teman nggak boleh nih kalau mau jadi atlet tapi aku nggak mau latihan, latihannya 1 bulan sekali, nggak bisa ya Mas Hasbi ya. Mas Hasbi aja ini kalau latihan memang pagi malam, karena itu tadi hidupnya di 2 alam, di air dan di darat, karena atlet renang, betul ya Mas Hasbi ya, atlet renang amfibi, hidupnya di 2 alam. Pagi kalau mau cari Mas Hasbi di rumah nggak ada, berarti Mas Hasbi di air ya, di kolam lagi latihan. Malam pun juga gitu, tidurnya tidak di kasur tapi di air. Oh enggak bercanda. Setelah latihan di air ya tetap kembali ke rumah tidur di kasur, gitu ya Mas Hasbi ya. Kemudian untuk orang tua nih, orang tua itu kan pasti sangat mendukung prestasinya Mas Hasbi. Sampai sekarang pun pasti juga mendukung ya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Mas Hasbi untuk kedua orang tuanya? Kepada kedua orang tua saya, khususnya ibu, saya benar-benar terima kasih. Saya nggak kepikiran dulu bisa jadi gini kalau nggak dipaksa latihan, nggak dipaksa bangun pagi, nggak dipaksa capek-capean. Saya nggak tahu kalau bisa jadi kayak gini. Saya benar-benar bangga kepada jasa-jasa kalian berdua, korban tenaga, usaha, waktu, uang, itu benar-benar berharga buat saya, dan saya nggak akan mengecewakan kalian di kehidupan yang akan datang. Amin, betul sekali. Terima kasih Mas Hasbi. Mas Hasbi ini bukan cuman seorang atlet bagi kami, tapi juga menjadi keluarga besar Hang Tuah. Bukan hanya SD Hang Tuah, tapi seluruh yayasan Hang Tuah, karena Mas Hasbi ini memang memulai sekolahnya dari TK, SD, SMP, SMA di Hang Tuah. Betul ya Mas Hasbi ya. Berarti memang Hang Tuah ini menjadi sekolah pilihan. Mas Hasbi dan orang tuanya mempercayakan sekolahnya di Hang Tuah dari kecil sampai besar ya. Oke, baik. Terima kasih, obrolan kita hari ini sangat-sangat bermakna dan berkesan untuk anak-anak yang ingin menjadi atlet seperti Mas Hasbi, dan untuk bapak ibu yang ingin anaknya bisa melanjutkan minat dan bakatnya dengan baik, boleh nanti daftar sekolahnya di SD Hang Tuah 9, karena sekolah kami merupakan tempat di mana kita belajar dan juga mengembangkan potensi minat dan bakat siswa. Betul. Terima kasih Mas Hasbi untuk waktunya. Semoga acara dan kejuaraan di kemudian hari bisa lancar, sukses, dan membuahkan hasil yang maksimal. Tetap membawa nama baik Hang Tuah, nama harum bangsa di kancah nasional maupun internasional, insya Allah. Oke, terima kasih Mas Hasbi. Sekarang kita yel-yel dulu. Masih ingat gak yel-yel sekolah? SD Hang Tuah 9, mantap. Prestasi pancen oke. Mantap, prestasi pancen oke. Oke, bisa ya? Oke. SD Hang Tuah 9, mantap, prestasi pancen oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.